Pemirsa Intens Investigasi. Di tengah kasus dana donasi penyembuhan mata Agus Salim yang ditransfer kembali ke rekening Yayasan milik Prativi Novianti atau Novi, rupanya disorot oleh banyak pihak. Hingga tidak sedikit yang pro kepada Novi, yang akhirnya membuat Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus menjadi geram. Lalu, seperti apa kekesalan dan kemarahan Farhad Abbas kala menyebut Emma Waroka yang sebelumnya sempat berkomentar di media sosial di mana menilai sikap Agus keliru terkait penggunaan uang donasi. Seperti apa pula tanggapan Emma Waroka kala melihat kegeraman Farhad pada dirinya, hingga Farhad pun menegaskan agar dirinya tidak mengadu domba karena menurut Farhad kisru masalah donasi bukanlah masalah simpel dan siapapun yang turut berkomentar untuk lebih berhati-hati. Di sisi lain, seperti apa juga sebagai praktisi hukum, Marwan Iswandi menilai wajar jika Novi sebagai pemilik yayasan yang melakukan penggalangan dana menarik kembali uang hasil donasi tersebut karena uang donasi yang telah masuk ke rekening Agus tidak digunakan sesuai peruntukan, yakni mengobati mata Agus. Seperti apa pula Togar Situmorang yang menyebut bahwa uang donasi tersebut bukanlah milik Agus karena uang tersebut milik masyarakat yang diperuntukkan untuk pengobatan Agus, sehingga Agus seharusnya memanfaatkan uang donasi itu sesuai peruntukan dan bukan dipakai untuk bayar hutang. Dan bagaimana pula praktisi hukum lainnya yaitu Firman Chandra yang justru mempertanyakan mengapa saat akan mulai penggalangan dana tidak dibuat surat perjanjian dari pemberi donasi kepada penerima donasi. Sehingga menurut Firman, jalan keluar dari kasus ini adalah dana donasi tersebut harus diaudit. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, di tengah kisru pengembalian uang donasi sebesar 1,3 miliar untuk pengobatan mata Agus Salim ke rekening Yayasan milik Prativi Novianti, rupanya membuat polemik ini pun berkepanjangan. Hingga Farhad Abbas pun sebagai kuasa hukum Agus akhirnya murka. Bagaimana tidak, baru-baru ini Farhad Abbas pun dibuat murka oleh unggahan Emma Waroka di akun media sosialnya yang ikut campur dalam kasus ini. Dalam unggahannya itu, Emma pun tampak membela Novi dibanding Agus. Hingga hal itulah yang membuat Farhad pun akhirnya meradang. Saat dijumpai di kediamannya, Farhad pun mengatakan bahwa kisru masalah donasi bukanlah masalah simpel. Jadi, berhati-hatilah jika memberikan komentar, apalagi sengaja ingin mengadu domba. Melihat kemurkaan Farhad tersebut, Emma Waroka pun akhirnya angkat bicara dan menegaskan, seharusnya Farhad Abbas bisa melakukan mediasi antara Agus dan Novi dan bukan marah-marah, di mana menurut Emma semua ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik-baik. Sehingga Farhad Abbas sebagai lawyer profesional dapat mendamaikan kedua belah pihak dan tidak membawa Agus ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan Novi. Kalau orang hujat aku, ya, pertama itu pasti buzzer. Orang-orang ingin ngetop cara hajar Farhad, tapi lihat aja, kan saya nggak takut. Jahat kalian semuanya. Semuanya bilangin nama John sama siapa nama itu? Waroka itu bilang, hati-hati kamu ngomong ya, hati-hati kamu ngomong ya. Nggak ada gunanya, kamu terkenal hanya untuk menghujat orang buta. Yang nggak bikin simpel nih yang yayasan itu bukan Agus. Yang diadu domba ya, orang-orang yang mau cari gara-gara, oke, kalau mau nyoba gitu. Aku sebenarnya tidak mau lagi ngelawan orang gitu. Tapi kalau ngelawan orang bodoh, kalau ngusik-ngusik gue ya, gue ingatin. Gak bisa berkata-kata lagi. Kalau aku sih ngelihat Bang Farhad Abbas itu kan profesi dia sebagai pengacara. Itu mah hak dia mau punya klien dan membela kliennya, memang itu udah kewajiban dia. Apalah Bang Farhad jangan sering-sering marah-marah, ya kan harus jaga juga, jangan stres ya kan. Masalah kayak gini udahlah
dirembukan aja. Kan udah ada usulan mediasi tuh dari beberapa lawyer. Sebelum LP katanya juga harusnya somasi dulu. Ya kan, kenapa nggak yang ambil jalan yang baik-baik, somasi dulu, ketemu, bisalah diomongin. Masa sih harus sampai yang kayak gimana? Buktinya udah nge-LP-in makin stres. Bikin apa? Ada petisi. Bang Farhad Abbas minta 8.000 tanda tangan. Yang petisi udah 130.000. Ayo gimana? Terkait Farhad Abbas yang mengungkapkan jika uang donasi yang sudah masuk adalah hak Agus, Emma pun memang terlihat menyetujui ungkapan tersebut. Namun secara moral, pertanggungjawabannya kepada donatur ada pada Novi dan yayasannya sebagai penggagas donasi. Sehingga wajar saja jika Novi saat ini nguber-nguber atau mengejar Agus. Karena hal itu merupakan pertanggungjawaban moral bagi Novi sendiri. Kalau untuk hukum, pasal-pasal yang ada kan pasti lawyer lebih tahu ya daripada aku ya. Dan uang yang udah masuk itu ada haknya Agus jelas. Tapi kan secara moralnya, secara pertanggungjawabannya kepada donatur, ingat loh yang buka donasi ini yayasan. Dan yayasannya Tenovi ini kan dipantau oleh para penonton YouTube-nya. Dan semua yang udah kita lihat, yang udah pernah nonton YouTube-nya Tenovi, pasti kita tuh ada pemberitahuan ke belakangnya nih prosesnya gimana, ada progres nggak. Jadi jelas lah kenapa Tenovi nguber ya si Agus, karena tanggung jawab moral dia gitu loh. Ya kalau soal ini uangnya adalah uang Agus karena udah di dalam rekeningnya, yes, tapi peruntukannya bisa dipertanggungjawabkan nggak sama Agus. Dan kalau seandainya hal kayak begini dianggap lumrah, oke-oke aja, akan banyak orang yang pura-pura sakit. Sorry ya, jadinya kan berpikir netting dong aku ya, negative thinking. Ya udah, pura-pura aja sakit atau kecelakaan beneran ya, patah atau apa, terus kita buka donasi, tapi nggak usah dioperasi sampai benar kakinya, ya udah urut-urut aja, yang ngebiayai cuma 200.000, 300.000, donasi udah masuk ratusan juta. Ya kan jadi akan ada seperti itu. Ini kan nggak bisa dong, harus dipantau. Itu harus ditertibkan yang kayak gini. Menurut Emma, kisru donasi ini sebenarnya berawal dari tidak adanya keterbukaan dari pihak Agus dalam menggunakan uang donasi yang sudah ada di tangan Agus. Dan bahkan tidak ada komunikasi antara pihak Agus dan pihak Novi. Menurut Emma, apa yang dilakukan pihak yayasan sudah lebih dari cukup. Dan seharusnya pihak Aguslah yang lebih aktif menghubungi yayasan, bukan malah sebaliknya. Oh iya dong, pastinya emang ada hak Agus, jelas ada. Dan kalau dibilang nggak memantau, aku rasa udah cukup, lebih dari cukup deh. Pertama udah ngasih uang 30 jutaan lebih. Terus kalau soal jadwal ke dokter kan yang tahu kan istri pastinya. Udah gitu harusnya sih seperti kasus Pak Faisal, Bang Icang. Kan mereka yang proaktif ke yayasan. Nggak bisa diomong kayak anak bayi dong. Kita ya udah tahu diri lah, kita udah dikasih donasi, terus kita juga udah ada yang orang sehat di sekitarnya, berapa banyak orang itu, ada Wawa, ada si siapa istrinya, ada si Via, ada si Bulan, mereka dong yang proaktif. Nggak mungkin yayasan bisa ngurus satu-satu, Mas. Intinya sih menurut aku udah cukup ya dari pihak yayasan, berapa kali datang ke rumah, mengantarkan juga udah, memberikan uang donasi yang awal itu yang 30-an juta itu juga udah. Mereka yang harusnya lebih proaktif untuk terbuka. Nah ini kan ternyata nggak ada keterbukaan. Dan yayasan tuh ngecek loh, ngecek beberapa kali tapi komunikasi mandek. Ya kan itu yang bikin, loh kok kayak gini nih. Akhirnya ditanyalah soal mutasi. Nah begitu ada mutasi dan ada info tentang 98 juta, baru ini menjadi concern. Iya, wah, dan nggak ada kesembuhan. Nggak ada kesembuhan juga, tapi kan mata nggak sembuh, tetap begitu kondisinya. Terus katanya harus pakai jalur BPJS. Ini juga masyarakat jadi bingung, apa iya pihak rumah sakit betul seperti itu menganjurkannya ke BPJS padahal sudah ada uang cash, kan lucu gitu. Nah alasannya ini yang aku nggak bisa terima sama sekali. Pertama alasannya rumah sakit
menyuruh mereka untuk pakainya BPJS, nggak boleh pakai jalur yang itu, nggak disarankan pakai jalur yang eksekutif. Itu kan jalur cepat, jalur uang cash. Nah sementara kalau BPJS itu kan kamu harus ngantri lama gitu, padahal ini butuh cepat. Itu satu. Terus yang kedua, ada perbedaan info. Kalau dari Tenovi bilang dikabari oleh Via, anaknya Wawa, satu mata masih bisa diselamatkan. Kalau katanya Wawa, dokter udah angkat tangan. Lah ini mana yang benar? Terkait permintaan Farhad Abbas agar yayasan milik Novi diaudit, menurut Emma, hal tersebut tidak ada masalah dan memang sudah seharusnya diaudit. Karena yayasan Novi pastinya memiliki izin agar semua pengeluaran keuangannya pun terbuka kepada semua pihak, tidak hanya dalam kasus Agus ini. Oh iya, itu mah pasti. Yayasan tuh kalau udah resmi, punya izin, pasti akan punya laporan-laporan keuangan dan itu akan diberikan pasti sama Novi. Iya, emang harus diaudit lagi. Semua mau perusahaan, apalagi kayak yayasan ya, uang donasi yang masuk dan keluar itu udah pasti harus ada catatannya. Duit juga setahu aku itu bukan buat yayasan. Novi bilang cuma buat diatur pengeluarannya sehingga tidak mengalir ke yang tidak gitu ya, yang bukan pada tempatnya. Itu doang, tapi tetap akan untuk berobatnya dan kepentingannya Agus dulu. Nah setelah berobat mau buat apa tuh di video tuh di TV-nya siapa podcast Kodensu kan, dia bilang mau mobil ya kan, atau buat rumah boleh, bukannya buat pribadinya Novi, bukan. Makanya ini kayak ada salah apa sih ya, kok bisa jadi keluar dari podcast itu yang udah enak itu kok bisa jadi malah makin ribut gitu, makin gak jelas. Lalu, seperti apa Marwan Iswandi sebagai praktisi hukum yang menilai wajar jika Novi sebagai pemilik yayasan yang melakukan penggalangan dana menarik kembali uang hasil donasi tersebut karena uang donasi yang telah masuk ke rekening Agus tidak digunakan sesuai peruntukan, yakni mengobati mata Agus. Marcelia mau ngingetin, jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Sementara itu, sebagai praktisi hukum, Marwan Iswandi pun menilai wajar jika Novi sebagai pemilik yayasan yang melakukan penggalangan dana menarik kembali uang hasil donasi tersebut. Karena uang donasi yang telah masuk ke rekening Agus tidak digunakan sesuai peruntukan dari awal, yakni mengobati mata Agus. Marwan juga menilai dari kasus Agus ini bisa dikatakan sebagai bentuk pembelajaran moral, terutama untuk Agus sendiri yang seharusnya sejak awal lebih terbuka dan berkomunikasi dengan baik kepada Novi sebagai penggalang dana. Begini tuh, kita kalau ini kan saudara Novi itu kan memberikan uangnya kan untuk berobat, jadi untuk berobat kan, seharusnya dipakai untuk berobat, tidak bisa dipakai untuk yang lain, walaupun sudah diberikan kepada saudara Agus. Kalau seandainya ini kita bicara korupsi ya, kalau ini di pemerintah, seandainya kita membangun, ini kan dapat anggaran membangun sekolahan 500 juta, ya kan? Ini kita bicara contoh nih. Ternyata pembangunan itu cuma 400 juta, 100 juta oleh kepala sekolah digunakan membeli kursi, meja segala macam. Itu tetap nggak boleh, walaupun diperuntukkan untuk sekolah. Itu namanya korupsi, karena tidak sesuai dengan peruntukan. Sama seperti ini dari yayasan, dari yayasan saudari Novi ya, Novi punya yayasan dia kan sebagai donatur untuk berobat saudaranya Agus, tetapi oleh Agus digunakan untuk lain. Ini secara moral tidak pas. Nah pertanyaannya apa? Pertanyaannya
boleh nggak si saudara Novi narik uang itu lagi? Itu kan? Itu pertanyaan kan? Boleh-boleh aja menurut saya. Karena uang itu tidak sesuai dengan peruntukan. Dia adalah lebih condong kalau saya mengatakan adalah moral. Si Agus juga sangat komunikasi ke Novi. Sampaikan, kalau komunikasi yang baik, sampaikan uang tersebut terpakai karena kebutuhan ini. Ya kan itu loh, komunikasi yang baik segala macam, saya rasa tidak ada masalah. Sedangkan menurut praktisi hukum Togar Situmorang, ia pun menilai apa yang dilakukan Novi adalah niat tulus Novi pada Agus. Namun yang disayangkan, pihak Agus malah tidak memanfaatkannya dengan baik sebagaimana mestinya sesuai peruntukan. Sehingga Togar pun menyebut bahwa uang donasi tersebut bukanlah milik Agus, melainkan milik masyarakat. Hal itu pun beralasan lantaran mereka dengan ikhlas menyumbang dana untuk pengobatan mata Agus, bukan untuk kepentingan lain seperti bayar hutang hingga keperluan lainnya. Jadi kalau saya dari sisi kemanusiaan, apa yang dilakukan Novi itu adalah sesungguhnya niat tulus dari seorang Novi kepada orang yang bernama Agus terkait permasalahan karena dia tersiram air keras. Namun yang kita sangat sesali dan sangat disayangkan, artinya setelah keinginan Agus dapat realisasi oleh Novi, itu mendapatkan donasi dari masyarakat dan donasi itu tidak melalui Novi, tapi langsung ke pihak Agus, hampir senilai 1,5 miliar, namun dalam penggunaannya tidak sesuai dengan awal peruntukan. Nah, ini yang akan menjadi suatu problem ataupun permasalahan. Jadi kalau kita lihat, itu bukan terkait kepemilikan. Kalau kepemilikan adalah, itu kalau kita bekerja, mendapatkan pembayaran, itu 100% milik kita. Namun kalau ini mendapatkan satu donasi ataupun satu sumbangan namanya, itu kalau kepemilikannya kan berasal dari orang lain yang bukan berdasarkan suatu prestasi ataupun pekerjaan atau upah. Jadi itu adalah hak milik daripada masyarakat yang diperuntukkan. Apa maksud tujuan donasi tersebut? Kalau maksud tujuan donasi tersebut terkait operasi mata, ya laksanakan. Utamakan untuk operasi mata dulu. Kalaupun nanti ada sisa, silakan dipergunakan, tapi bukan untuk ke hal-hal lain, apalagi hal-hal konsumtif, hal-hal yang memang tidak di luar konteks permasalahan awal, yaitu donasi air keras terutama untuk mata Agus supaya agar sembuh. Karena ini tidak ada suatu perjanjian, murni pure untuk donasi loh. Sekali lagi ya, garis besar murni pure untuk donasi terkait pengobatan mata, ya laksanakan untuk pengobatan mata. Haknya itu akan muncul kalau memang tidak sesuai peruntukan awal. Karena ada pertanggungjawaban moral Novi sendiri kepada netizen. Jangan malah netizen melaporkan Novi untuk hal-hal yang namanya hoak atau palsu. Kata Novi kan dalam hal pertama untuk open donasinya terkait operasi mata. Tapi faktanya tidak digunakan itu. Novi nanti mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kalau memang nanti ternyata Agus tidak sesuai, maka pihak penyandang dana atau pemberi dana, bisa dibayangkan loh, pemberi dana atau penyumbang dana itu bukan cuma satu loh. Berarti banyaknya orang bisa melaporkan Agus. Lalu, seperti apa pula praktisi hukum Firman Chandra yang justru mempertanyakan mengapa saat akan dimulai penggalangan dana tidak dibuat surat perjanjian dari pemberi donasi kepada penerima donasi. Sehingga menurut Firman, jalan keluar dari kasus ini adalah dana donasi tersebut harus diaudit. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all best. Oke. Di sisi lain, praktisi hukum lainnya yaitu Firman Chandra justru mempertanyakan mengapa saat akan dimulai penggalangan dana
tidak dibuat surat perjanjian dari pemberi donasi kepada penerima donasi, yang pada akhirnya membuat tuduhan terhadap Agus menyalahgunakan uang donasi. Padahal menurut Firman Chandra, sah-sah saja jika Agus memakai seluruh uang donasi untuk kebutuhan pribadinya, sehingga tidak ada hak bagi Novi untuk meminta kepada Agus menggunakan uang donasi sesuai peruntukan dari awal penggalangan dana, yaitu untuk berobat mata. Ketika melihat uang donasi sebesar 1,3 miliar yang diambil kembali oleh Novi dan masuk ke yayasannya, menurut Firman, jalan keluar dari kasus Agus ini adalah dana donasi tersebut harus diaudit. Terkait kasus donasi, sebenarnya payung hukumnya itu ada. Indonesia itu ada undang-undang terkait dengan pengkumpulan sumbangan atau undian. Itu di tahun 61 itu sudah ada undang-undangnya. Kemudian peraturan pemerintahnya muncul di tahun 88 atau tahun 80-an. Cuma permasalahannya, kalau sampai ke sana itu ada perizinan dari Kemenkes, Kemensos, Kementerian Sosial. Dan harus tertulis. Ini kalau saya amati tidak ada hukum perikatannya antara pemberi donasi dengan penerima donasi. Kalau ada hukum perikatannya, perjanjiannya, itu baru sahih sebagai hukum perikatan sesuai dengan KUHP. Kalau ada, itu di sana jelas. Misalnya donasi itu tidak diperuntukkan untuk pengobatan Mas Agus, apakah boleh diambil kembali? Nah, itu ada tertulisnya. Kalau tidak ada, saya sebutkan dulu definisi donasi. Donasi itu adalah sumbangan sukarela dari pemberi donasi kepada penerima donasi, meskipun lewat yayasan atau perorangan, itu sama ditanggap, tanpa ada paksaan dan tekanan. Artinya apa? Penerima donasi sebenarnya kalau secara definisi boleh menggunakan uang donasi untuk apapun. Kan berarti kan uang donasi itu dipakai, bukan dulu untuk pengobatan matanya. Apalagi katanya bahwa matanya sudah 90% tidak bisa diobati. Artinya apa? Berarti uang donasi ini sebenarnya sah untuk diolah oleh Mas Agus dan keluarga. Contoh, Mas Agus pulang kampung, Mas Agus buka warung. Kan untuk kehidupannya yang tadinya Mas Agus itu dia sebagai penopang kehidupan keluarga, dengan dia buta, dia nggak bisa lagi untuk menafkahi keluarga. Apa yang terjadi? Berarti Mas Agus harus buka usaha lain, misalnya di kampungnya, di Aceh misalnya. Nah, uang yang sisanya itu digunakan untuk bikin warung, bikin kuliner, atau mungkin usaha yang memang sama. Nah, itu definisi donasi. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.